Bilang nggak ada. Diprintin Arya, tadi Arya tuh kesini ngasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggarani Setiapetik dari Departemen Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan rumus dari bangun ruang, luas permukaan dan volume menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk awalnya kita harus membuat folder terlebih dahulu, kemudian Bisa pulang kampung apa enggak? Enak di rumah. yang pertama kita Enggak. agar memunculkan judul di outputnya nanti, kita harus menuliskan print terlebih dahulu, yaitu print Jangan gede lah. pilihlah Sama sih asli. pilihlah Ada penggaris. bangun ruang yang ingin Anda hitung. Ada pensil. Jangan itu udah mau bengkok. Nah, kemudian Lanjut ya, aku soalnya juga. Kemudian di sini saya akan menghitung 5 bangun ruang, yaitu kubus, prisma segitiga sama sisi, silinder, bola, dan balok. Itu kita tuliskan semuanya di print ini agar nanti muncul di outputnya. Yang pertama itu adalah kubus, bangun ruang kubus. Terus yang kedua, ini kita salin. Yang kedua adalah prisma segitiga sama sisi. Yang ketiga adalah silinder. 80, 100. Yang keempat itu adalah balok. Yang terakhir balok. Yang terakhir adalah bola. Kita tuliskan nomor sesuai urutnya, 2, 3, 4, kemudian 5. Setelah itu, kita harus membuat variabel. Nah, variabel sendiri itu adalah untuk menyimpan data yang kita tuliskan nanti. Di sini saya untuk penamaan dari variabel sendiri itu terserah kita. Saya akan menggunakan kata-kata pilihan untuk menyimpan data atau variabel. Pilihan itu variabel maksudnya. int itu adalah integer, kemudian input, dan masukkan kata-kata agar kita itu bisa memilih pada outputnya nanti. Masukkan pilihan bangun ruang yang ingin dihitung dari 1 sampai 5. Jadi angka 1 sampai 5 ini nanti akan disimpan di variabel pilihan. Setelah itu jika kita memilih angka 1, pilihan angka 1, maka maka dia akan muncul tulisan yaitu pilih yang ingin
Anda hitung. Seperti itu, terus tutup kurung. Oh, pilih yang hitung. Kan ini kan pilih yang ingin Anda hitung. Maka saya akan menuliskan angka yang pertama itu adalah menghitung luas permukaan. Yang kedua yaitu menghitung volume dari kubus. Nah, setelah itu kita harus membuat variabel lagi. Nah, variabel di sini saya menggunakan nama X. Nah, variabel ini untuk memasukkan pilihan yang akan kita pilih, yaitu 1 atau 2. Nah, dia akan menyimpan datanya. 1 atau 2 ini kan adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu merupakan bilangan bulat itu disimpan di tipe data integer. Maka di variabel X ini saya menggunakan int atau integer. Kemudian input dan masukkan pilihan dari yang dihitung yaitu 1 atau 2. Yang 2 ini dan kurung. 1, 2 pilih. Kalau sudah, jika pengguna itu memilih angka 1, maka dia ingin menghitung luas permukaan. Nah, jika dia memilih angka 1, if pilihan dari yang pengguna inginkan itu sama dengan 1, maka akan muncul tulisan menghitung luas permukaan dari yang pertama kubus. Ini menghitung luas permukaan dari kubus. Ini. Kemudian kita memasukkan rumus luas permukaan dari kubus. Luas permukaan dari kubus itu kan perlu sisi kubus. Maka kita harus membuat variabel dari sisi. Nah, variabel dari sisi di sini saya menginginkan nanti bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Maka dari itu saya menggunakan int lagi. Terus input udah emang belum input terus masukkan sisi kubus. Nanti harus belajar dulu. Mau kemana lu ya? Iyalah, mau mandi gua. Habis ini. Terus volume. Terus volume dari kubus sendiri itu rumusnya adalah sisi pangkat 3, yaitu S pangkat 3. Setelah itu akan muncul tulisan print F string. F string itu F dipetik kemudian luas permukaan dari kubus. Permukaan dari kubus aja kan? Ada ini pakai V volumenya, terus satuan dari volume itu kan sentimeter pangkat 3. Kalau di Python tulisnya pangkat 3 gini. Terus petik
Apa linknya bagi dong? Nah, itu jika pengguna memilih angka memilih untuk menghitung luas permukaan terlebih dahulu. Jika pengguna itu memilih angka 2, yaitu menghitung volume, maka akan muncul angka 2, maka akan muncul tulisan menghitung volume dari kubus. Ini kita salin saja. Menghitung volume dari kubus. Kemudian S-nya kan sama kubusnya. Terus tetapi yang beda itu adalah ini volume. Kalau luas permukaan itu pakai rumusnya itu 6 kali S pangkat 2. Kalau pilih 2 itu volume, rumusnya itu S pangkat 3. Dengan kalau luas permukaan, satuannya itu cm pangkat 3. Cm kuadrat. Masukkan sisi kubus. Luas permukaan. Ini ganti volume. Kubus. Nah, ini adalah jika if pilihan sama dengan 1. Nah, pilihan ini kan dari 5 ini kan. Nah, jika pengguna itu memilih angka 2, maka akan muncul di outputnya itu prisma segitiga sama sisi. Kita tuliskan di sini. Else if pilihan sama dengan 2. Nah, ini kita salin. Saling dirapikan sesuai dengan urutannya. Tapi lalu kita ganti menghitung luas permukaan dari prisma segitiga sama sisi. Terus masukkan. Nah, segitiga sama sisi itu kan luas permukaan kali tinggi. Nah, luas permukaan dari prisma segitiga itu kan segitiga. Nah, segitiga rumusnya itu kan setengah A kali T. Maka kita harus memasukkan variabelnya yaitu A, alas, tinggi segitiga, kemudian tinggi dari prisma itu sendiri. Maka ini saya pakai A, input masukkan, ini saya pakai A, masukkan nilai alas, terus tinggi segitiga. Tuh. Terus tinggi segitiga, saya menggunakan variabel TS atau tinggi segitiga. Masukkan tinggi segitiga. Ini alas segitiga.
Ya, terus masukkan lagi. Kemudian tinggi prisma. Tinggi prisma saya menggunakan variabel TP atau tinggi prisma. Di sini saya tuliskan tinggi prisma. Nah, luas permukaan dari prisma itu memiliki rumus yaitu 2 kali rumus segitiga setengah kali A kali tinggi ditambah 3 terus dikali tinggi prisma dikali 1. Oh ya Allah. Oh, salah. Kan 2 kali alas kali tinggi kali setengah tinggi kali setengah ditambah dengan 3 kemudian dikali terus tinggi prisma pakai TP dikali lagi dengan 1 tutup kurung. Ini adalah rumus dari luas permukaan prisma segitiga sama kaki. Nah, di volumenya juga sama kan, perlu diketahui alas, kemudian tinggi segitiga dan tinggi pada prisma. Maka ini kita salin saja. Kita salin. Dan mengganti rumus permukaan menjadi volume. Terus rumus dari volume prisma segitiga sama sisi itu adalah alas kali tinggi kali setengah kemudian dikali tinggi pada prisma. Kali tinggi. Terus di sini juga kita ganti print volume prisma segitiga sama sisi maksudnya, bukan sama kaki. Sisi. Setelah itu, ini kan untuk pilihan kedua yaitu prisma segitiga sama sisi. Nah, jika pengguna itu ingin menghitung luas permukaan dari silinder dan volumenya, maka di sini kita harus menggunakan elif atau else if dari pilihan ketiga. Ini kita salin juga. Enter. Kemudian oh ya, ini diganti pilihan ketiga. Pilih yang Anda hitung luas permukaan volume, masukkan pilihan 1 2, iya benar, luas permukaan dari dari segitiga. Silinder. Dari silinder. Silinder. Dari silinder masukkan. Nah, silinder itu kan butuh rumusnya. Silinder itu kan tabung. Nah, tabung itu kan rumusnya luas volume dari lingkaran. Lingkaran itu kan volumenya maksudnya luasnya itu adalah PR kuadrat. Terus dikali tinggi daripada silinder. Maka kita perlukan variabel dari jari dan tinggi.
Ini kita ganti R. R kemudian tinggi pada silinder TS. Aduh, T aja. Gitu. T, kemudian ini nggak pakai ini. Udah. Nah, R ini oh ya, luas permukaan permukaan segitiga semesta. Nanti kita ganti silinder. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ini kan dari segitiga sama sisi. Ketik. Kalau yang pilihan ketiga ini silinder. Kemudian R. Masukkan jari lingkaran. Kan silinder itu alasnya itu kan berupa lingkaran. Maka jari-jari lingkaran. Terus T itu tinggi dari silinder. Kenapa? Nah, luas permukaan dari silinder itu adalah 2 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 susunan dari tabung itu kan persegi panjang sama 2 lingkaran. Maka 2 kali rumus lingkaran itu kan pi. Pi itu 3,14. 3,14 dikurung lagi 3,14 dikali R. Pi R kuadrat dikali R pangkat 2 ada pangkat 2 kali T ada 2 kali T ini aja R terus dikurung terus 2 pi R kuadrat kali T. Pakai ini 2 terus kan R kuadrat berarti L kali dibikin faktor terus ditambah sama T. Ini kan R kali R kuadrat terus R kali T plus R kali T. Oh iya. Gini. Terus diganti luas permukaan silinder. Terus LFF-nya juga diganti semuanya volume dari silinder. Aduh, sorry. Ini kayaknya salah deh. Silinder. Segitiga sama sisi. Silinder terus alas. Oh, ini. Masukkan. Kita copy saja. Terus masukkan volume. Volumenya itu kan pi R kuadrat kali tinggi. Jadi 3,14 kali R pangkat 2 kali R pangkat 2 kali T. Terus diprintkan volume silinder.
silinder. Ini jika pilihan ketiga. Jika pengguna itu menginginkan menghitung dari balok, maka memakai else if pilihan sama dengan 4. Ini kita salin lagi. C. Enter. Ini kita ganti pilihan keempat, yaitu balok, luas permukaan, volume, masukkan pilihan 1, 2, menghitung luas permukaan dari balok. Jari-jari, kalau balok itu kan perlu PL kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Maka di variabelnya juga dituliskan P terusan kali L terus kali tinggi T. Nah, ini LP. LC, kemudian enter T. Nah, itu luas permukaan dari balok, masukkan panjang balok, kemudian L itu adalah lebar balok, kemudian T itu adalah tinggi balok. Rumus dari luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. 2 kali panjang kali lebar kurung terus ditambah panjang kali tinggi kurung lagi terus ditambahkan setelah panjang ditambah terus lebar kali tinggi kurung kali tinggi tutup kurung. Tingginya pakai T kecil karena di variabelnya ini T kecil. Terus tutup kurung lagi. Ini adalah rumus dari luas permukaan balok. Kemudian menghitung volume dari balok. Nah, volume dari balok itu rumusnya P kali L kali T. Terus volume balok. Yang terakhir adalah jika pengguna itu menginginkan menghitung bangun ruang bola. Oh, ya Allah. Kalian. Kita ganti pilihan ke ini 3. Terus masih kok lingkaran kok silinder.
Ya Allah. Cara ngando gimana ya? Cara ngando gimana ya? Cara ngando. Di Jupiter. Gak bisa coy. Apa? Aku kayak ini gimana? Kontrol Z ya. Dia nyamperin anjir ke sini. Ada. Dia tadi pakai topi. Kok dia nggak keluar ya, cowok? Kontrol Z. Bisa. Jadi kita ulang dari awal untuk pilihan yang keempat karena tidak bisa di-undo. Mohon maaf sebelumnya. Kita menulis permukaan dari apa? Dari balok. Oke, kita cepat. Bisa coy. Ya Allah, segala tinggi Allah. Balok terus balok itu kan perlu panjang kali lebar kali tinggi. Maka ini panjang terus ini lebar. Sini lebar. Terus tinggi. Oh, pilihan keempat. Bisa. Satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan empat. Coba nanti ya aku gambar titik sebelah kamu ke kelas ya. Aku kelas. Nanti hasilnya nanti kayak gini lah, kayak gini kayak kemarin. Iya. Lah, karena kata topografi. Kayak gitu nih ya. Kita lanjutkan untuk if print. Tahu nggak maksudnya tadi anggaran satu ternyata aku yang salah ngeliatnya anjir. Aku tuh ada ini kan terlalu banyak lapisannya. Nah, pilihan 4 luas permukaan, hitung volume, terus pilihan pertama menggunakan balok. Terus variabelnya pakai yang di rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, maka panjang. Terus ini itu tinggi, lebar. Terus ini Siapa? Terus ini itu tinggi. Nah, panjang itu terus panjang dari balok. Masukkan panjang. Masukkan lebar. Masukkan tinggi. Enggak, yang penting isinya tuh jelas. Tinggi lebar. Luas permukaan dari balok sendiri itu rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Panjang kali lebar. Terus ini harus pakai 2 kurung. Panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi kurung ditambah panjang lebar kali tinggi. Panjang kali tinggi. Oh, L. Kayaknya salah. Itu kalau kayak ini kan, ini garisnya biasa berapa? 40. Ini kan masih di 40. Ini 40. Berarti ini berapa? Ini 40 kan? Ini berapa? Ini bukan. Berarti 20. Oh iya benar. Iya benar. Enggak jelas. Ini
kali tinggi tutup kurung lagi. Terus print luas permukaan dari balok. Terus kita salin yang ini, salin, masukkan sini. Rumus dari volume dari balok itu adalah P kali L kali tinggi. P kali L kali tinggi. Terus volume balok. Yang terakhir adalah bola. Ini loh, aku udah ketambahin Bola. Itu pilihan kelima. Yang itu luas permukaan volume 1/2. Terus masukkan luas permukaan dari bola. Harusnya tulis nggak sih? Luas permukaan dari bola. Nah, bola itu kan butuhnya hanya R, karena rumus dari bola, luas permukaan bola sendiri itu kan 4 kali pi kali R pangkat 2, R kuadrat. Kalau volumenya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Maka ini R. R sama dengan itu int input kan 100. Masukkan jari-jari. Kemudian luas permukaannya itu kan rumusnya adalah Kamu liatin YouTube channel? adalah 4 kali 3 pi 3,14 dikali Jadi kalau jadi di dosen kurung marah-marah nggak cocok. R Salah, ini tiba-tiba 100. kalau luas permukaan itu pangkat 2. Gitu. 100. Pangkat 2 tutup kurung. Luas permukaan dari bola. Terus ini R-nya. Mana baru keterangan? Masukkan R variabelnya, kemudian rumus dari volume bola itu kan 4/3 kali 3,14 kali R. Thank you. R pangkat 3. Ya, baik, yuk. Pangkat 3. Itu adalah pilihan kelima. Bantal-bantal itu mah. Terus Boleh kita tidur. Lu mau? nah, jika selain ini kan ada pilihannya ada sampai 5. Kalau misal bagaimana kalau misal pengguna itu memilih angka lebih daripada 5, maka di prinsip pemrograman ini saya menggunakan else atau salah. Ini ya. Else print. Nah, jika pengguna lebih daripada 5, maka saya masukkan kata-kata pilih ini. Angka yang Anda masukkan tidak valid. Pilih angka 1 sampai 5. After if
else after if expression. Oh iya, usah pakai koma. Masukkan bilangan yang int. Oh, ini satu kurang, makanya error. Setelah itu kita jalankan coba. Yalah, masih error lagi. Titik 2. Oh, kita harus pakai titik 2 setelah if pilihan. Ya, kalau di errornya dituliskan tidak ada titik 2-nya. 2, ini titik 2. 2. Bismillah. Masukkan pilihan 1/2. Oh. Nah, masukkan pilihan 1/2 ini perlu kurung lagi, makanya error. Bentar. Pilihan ini perlu kurung. Perlu kurung. Ya. Ini harus ada titik 2. Ada titik 2. Ada titik 2. Harus ada titik 2. 2. Titik 2. 2. 2. Masukkan sisi kubus. Masukkan sisi kubus. Ini perlu 2 kurung. Koma. Masukkan sisi kubus.
Koma. Gimana ya? Ternyata letak kesalahannya itu di ininya kelebihan kurung. Seharusnya pakai 1 kurung. Ya Allah. Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kelebihan kurung semuanya. Kelebihan kurung. Input. Kurungnya kurang 1. Input kurang. Oh, ini. Maka akan keluar outputnya seperti ini. Jika kita pilih angka 4, enter, kita memasukkan pilihannya volume atau luas permukaannya, masukkan jari-jari 6, maka luas permukaannya ini. Jika kita memasukkan 1, terus luas permukaan 2, terus masukkan S-nya berapa 6, maka luas permukaannya ini. Ini bisa dijalankan
1, 2, 3, 4, 5. Dan dengan pilihan volumenya 1, luas mukanya 1. Terima kasih.